Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari atau mengenal aplikasi desain grafis yang akan kita gunakan dalam mata kuliah desain grafis, yaitu aplikasi Canva. Dalam hal ini saya sudah menyiapkan handphone saya dan rekan-rekan juga akan menggunakan aplikasi ini, belajar menggunakannya di HP masing-masing agar lebih mudah begitu. Karena saya paham bahwa tidak semua memiliki akses terhadap laptop begitu, sehingga akan lebih mudah jika pakai gadget HP saja. Baik rekan-rekan sekalian, bisa langsung masuk ke menu, kemudian mencari menu Google Play Store. Di sini saya langsung klik saja Play Store, kemudian di bagian atas, bagian search, rekan-rekan bisa search di situ. Silahkan langsung tuliskan Canva. Kemudian akan muncul aplikasi Canva, desain foto dan video di paling atas. Kemudian rekan-rekan bisa klik install di situ. Kalau diklik maka akan ada pilihan install. Karena saya sudah menginstall, maka dalam hal ini saya akan open. Kalau rekan-rekan sudah install, maka silahkan open. Ketika sudah masuk di halaman pertama Canva, di sini ada pilihan apabila rekan-rekan sudah pernah membuat akun atau belum. Jadi ketika membuat Canva ini, memang rekan-rekan kita harus buat akun dulu. Akunnya adalah pakai email. Apabila rekan-rekan punya akun Google di situ, maka boleh rekan-rekan pilih yang continue with Google. Kemudian apabila mau masuk dengan Facebook, boleh continue with Facebook. Atau apabila rekan-rekan ingin mendaftar dengan misalnya let's say email yang lain, maka bisa dengan continue another way. Seperti itu. Kemudian saya akan pilih yang continue another way. Kemudian let's say di sini rekan-rekan mungkin tidak mau pakai Google, tidak mau pakai Facebook, Microsoft atau akun Clever. Rekan-rekan bisa memulai dengan email apapun yang rekan-rekan punya. Di sini bisa langsung klik saja continue with email yang sudah berwarna ungu di situ. Kemudian boleh tuliskan apapun email yang rekan-rekan punya. Maka ketika sudah diklik emailnya, maksud saya sudah ditulis email rekan-rekan, klik continue. Kemudian masukkanlah passwordnya di sini, kemudian nanti bisa rekan-rekan sekalian di situ create account. Jadi rekan-rekan buat password dulu, kemudian create account di situ. Oke. Dalam hal ini saya akan login dengan akun saya terlebih dahulu. Baik, jadi setelah login maka akan muncul model interface seperti ini ya, model aplikasinya seperti ini. Dari atas ke bawah kita akan mempelajari satu persatu. Nah, dalam pertemuan pertama kali ini, maksud saya dalam pertemuan part 1 kali ini, kita akan mempelajari dulu lebih kepada hal-hal yang umum dulu di dalam Canva sebelum kita masuk ke dalam desainnya. Pertama, rekan-rekan sekalian, saya akan minta dulu untuk fokus ke bagian atas ini. Ya, bagian atas ini. Jadi rekan-rekan di situ bisa lihat ada bagian search ya, search your content on or Canva katanya di situ. Kemudian ada juga tanda kamera di situ. Kemudian ada juga bagian ini yang berupa bulatan-bulatan kecil yang seperti mengacu kepada desain-desain tertentu. Nah, kita akan lihat itu dulu. Pertama, apabila rekan-rekan mengklik bagian di atas itu sebelah kanan yang ada gambar kamera, maka akan muncul secara otomatis galeri teman-teman. Dalam hal ini untuk memproteksi galeri saya tidak akan mengklik itu dulu. Kemudian selain itu apabila rekan-rekan mengklik bagian search di sini itu sangat bisa sekali. Search di sini fungsinya adalah untuk mencari template desain yang mau rekan-rekan buat. Contoh, misalnya apabila saya ingin mencari template brosur, misalnya di situ saya pernah mencari template brosur. Saya tulis
brosur, maka akan saya klik search, kemudian akan muncul banyak sekali template brosur. Nah, jadi aplikasi search ini bisa digunakan untuk itu. Dan Canva memiliki banyak sekali template yang sangat bagus yang bisa rekan-rekan gunakan untuk keperluan desain teman-teman, untuk membantu dalam membuat desain sederhana yang sudah ada template-nya. Jadi tinggal diganti isinya. Baik, saya kembali dulu. Selanjutnya kita akan lihat beberapa yang berhubungan dengan bulatan-bulatan di bawah situ, rekan-rekan. Kita akan cek sedikit saja secara singkat. Jadi di sini adalah beberapa template yang rekan-rekan bisa langsung klik juga di situ. Sama seperti pencarian di bagian atas. Contohnya apabila saya klik sosial media, maka akan muncul beberapa template yang berhubungan dengan sosial media. Template siap yang bisa rekan-rekan gunakan dan langsung edit sendiri. Seperti apa itu? Di bagian atas ini bisa digeser ke kanan. Ada yang berhubungan dengan banyak sekali sosial media seperti Instagram, Facebook post, Instagram story, dan lain-lain. Yang paling sederhana mungkin di sini adalah Instagram post ini. Kita akan coba untuk mengklik Instagram post ini. Maka rekan-rekan bisa lihat ada beberapa template siap yang bisa kita gunakan untuk kita edit dalam aplikasi Canva. Sebagai contoh, saya ambil Hello August di bagian atas kanan. Saya akan klik. Ya, jadi kemudian akan muncul Hello August, yang mana ini siap kita langsung bisa edit sendiri, gitu. Misalnya apabila saya mau mengganti August-nya menjadi Oktober, maka saya klik saja di kata August, kemudian akan muncul tanda edit di situ, kemudian bisa diedit langsung. Misalnya saya tulis Oktober. Seperti itu. Jadi bisa langsung diedit, bisa juga langsung dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. Nah, itu sebagai contoh dulu. Saya akan kembali dulu ke menu utama tadi dengan cara mengklik gambar home di bagian pojok kiri atas. Baik, kita sudah kembali ke halaman Instagram post square tadi. Nah, kemudian akan saya klik lagi kembali di bagian pojok kiri atas. Di sini. Kemudian kita sudah kembali ke halaman utama. Sudah kembali ke pilihan awal di atas ini yang for you tadi. Ya, rekan-rekan sekalian. Baik, kita coba lanjutkan dulu untuk pemakaian yang sosial media tadi. Masih ada yang perlu saya jelaskan. Kita akan kembali dulu ke sosial media. Selain di bagian atas ini yang rekan-rekan sekalian bisa geser, ya, ada juga bagian bawahnya yang bisa rekan-rekan langsung scroll seperti ini. Instagram post square, Facebook post, Instagram stories gitu ya. Ini bisa tinggal di scroll saja ke bawah. Ada yang Instagram stories, your stories, WhatsApp statuses, kemudian Facebook covers, Instagram reels, TikTok videos, YouTube thumbnails, dan lain sebagainya. Semakin di scroll ke bawah, rekan-rekan, ini akan semakin banyak template yang berhubungan dengan sosial media, begitu. Jadi rekan-rekan bisa dengan cara pertama tadi, paling atas di sini tinggal digeser, ya, geser kanan kiri, kemudian atau bisa di scroll ke bawah, boleh dipilih salah satu, gitu. Apabila memilih yang di bawah di sini, rekan-rekan bisa misalnya saya coba di Facebook post ini misalnya, maka saya akan klik see all di sebelah kanan untuk melihat secara keseluruhan template apa yang dimiliki oleh tema Facebook post ini.
Begitu rekan-rekan sekalian. Saya akan kembali dengan mengklik pojok kiri atas. Nah, kemudian kita sudah kembali ke awal. Begini rekan-rekan. Jadi itulah fungsi bagian atas ini. Sosial media pastinya ada hubungannya dengan sosial media. Kemudian kalau kita klik presentasi misalnya, maka otomatis ada hubungannya dengan template PowerPoint, template presentasi yang bisa saja berhubungan dengan PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan kembali dulu ke For You di bagian atas ini, di bagian halaman paling awal sekali. Ya, jadi itulah tadi pengenalan tentang tanda-tanda bulat yang ada di bagian atas tersebut. Nah, rekan-rekan, selanjutnya kalau rekan-rekan sempat mengklik sesuatu, suatu desain maksud saya, maka akan ada kata recent design seperti ini. Ini maksudnya adalah desain yang baru rekan-rekan buat, begitu. Itu makna dari recent designs. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, maka akan muncul sama seperti bagian atas tadi, sama seperti bagian atas ini, rekan-rekan. Kalau kita scroll ke bawah, maka akan muncul juga seperti atas tadi, ada whiteboardnya, Instagram post, your stories, membuat logo, maksudnya template ya, template logo, template posters, dan lain sebagainya. Semakin di scroll ke bawah, maka akan semakin banyak yang rekan-rekan temukan. Bahkan resume pun ada, CV pun di sini ada, seperti di sini. Baik, itu tadi kita bisa scroll ke bawah, ataupun sebagaimana yang saya jelaskan di awal, kita bisa scroll ke arah kanan seperti ini, atau kita bisa langsung search di paling bagian atas untuk mencari template yang ingin kita gunakan. Selanjutnya rekan-rekan, saya akan fokus ke bagian bawah ini, yaitu menu Home, Projects, Canva Pro, dan menu. Yang kita lihat sedari tadi, yang saya scroll ke kanan ke kiri, itu adalah menu Home. Kemudian menu kedua di situ adalah menu Projects. Rekan-rekan bisa lihat di situ ada menu Project, saya akan klik. Maka ketika kita melihat Projects, harusnya di situ muncul semua projects yang rekan-rekan pernah buat. Begitu. Jadi ini adalah, kalau saya scroll ke bawah, semua adalah desain-desain yang pernah saya buat selama menggunakan Canva. Begitu rekan-rekan. Untuk sementara kita akan fokus ke semua bagian atas ini. Oke. Pertama, kalau rekan-rekan mengklik search di atas ini, maka akan muncul kotak search atau pencarian yang langsung berhubungan dengan projects, teman-teman. Bukan templates. Ya. Jadi rekan-rekan sendiri bisa lihat di situ dia lebih fokus ke projects sebelah kanan. Kalau yang di home, tadi kalau di home itu fokusnya ke templates. Nah, kalau di projects, search-nya of course fokus ke projects. Misalnya, saya akan mencari project saya yang berhubungan dengan presentation. Kalau yang berhubungan dengan presentation, maka di situ rekan-rekan bisa lihat saya punya ada setidaknya 5 desain yang berhubungan dengan presentation. Seperti itu. Jadi ini bukan template. Ini adalah project saya sendiri. Kemudian saya kembali lagi. Baik, kita kembali lagi ke menu project tadi. Di pojok kanan atasnya lagi, sebelah search, di situ ada tanda titik 3, seperti pengaturan ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita klik tanda 3 di pojok kanan atas, akan muncul beberapa pilihan seperti tampilkan sebagai bentuk grid gitu ya. Berurutan begitu, kemudian ada new folder, ada upload, dan ada import from aplikasi. Saya pribadi tidak terlalu banyak menggunakan maksud saya pilihan ini, kecuali bagian paling atas, view as grid. Biasanya kalau view as grid, maka kalau kita klik akan muncul
desain kita seperti ini di bagian bawah. Kalau rekan-rekan scroll, maka dia akan muncul secara bentuk kotak kecil seperti itu. Kalau kita misalnya pilih lagi di bagian kanan atas ini view as list, maka akan muncul dalam bentuk list begitu. Saya pribadi lebih suka dalam bentuk list. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Oke. Selanjutnya, rekan-rekan di situ bisa melihat ada folders, design, images, dan videos di atas itu ya. Itu hanya berupa kategori saja, kategori dari produk yang pernah rekan-rekan edit. Sebagai contoh, apabila saya klik folders, maka akan muncul folder-folder saja di situ, folder yang sempat dibeli atau purchase, folder dari desain-desain yang pernah saya tandai bintang gitu ya. Kemudian yang pernah juga saya upload. Kemudian kalau designs, kalau saya klik di designs, maka akan muncul semua desain saya yang berhubungan dengan template yang pernah saya pakai gitu. Kemudian kalau images, dia akan berupa foto-foto yang pernah saya edit. Kemudian kalau videos, maka akan berupa videos yang pernah saya edit. Saya akan kembali ke all dulu. Baik, ada 3 hal penting di sini di dalam your projects tadi, dalam menu projects. Maksud saya di menu projects bawah ini rekan-rekan ya. Jadi ada 3 hal penting juga yang perlu diketahui, yaitu pertama ada purchase, di mana itu kalau kita klik maka dia akan mengarahkan kita kepada desain yang pernah kita beli. Dalam hal ini saya tidak pernah membeli desain dari Canva. Jadi saya tidak punya desain yang bisa saya tunjukkan dalam folder purchased ini begitu. Jadi desain Canva ini maksud saya memang aplikasi yang dia gratis, tetapi dia menyediakan desain-desain template yang bagus-bagus itu tapi berbayar begitu. Saya akan kembali. Kemudian selain purchase juga ada start gitu ya. Di sini maksudnya adalah ada nggak template yang sempat rekan-rekan sebelumnya sempat bintangi atau tandai dengan disukai gitu kan ya, kalau ibaratnya di sosial media. Maka dalam hal ini kalau saya klik, saya juga tidak punya. Kemudian ada juga di situ uploads ya rekan-rekan, di bawah purchase dan start ada uploads. Kalau saya klik maka akan muncul semua foto-foto yang pernah saya upload gitu di aplikasi Canva. Tentunya kita perlu mengupload foto kalau kita mau mengedit foto gitu kan ya. Jadi ada image yang pernah saya upload begitu. Saya akan kembali. Nah, kemudian untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan mana sih template yang kategorinya itu purchase dan kategorinya itu start ya, maka saya akan perlihatkan dulu kepada rekan-rekan di bagian home tadi ya. Kita akan ke home dulu untuk melihat template yang bisa kita purchase ataupun yang bisa kita bintangi. Baik, untuk ini saya akan scroll ke bawah dulu. Kita sudah di home, kemudian saya akan scroll ke bawah. Kalau rekan-rekan lihat di Instagram Post Square ya, saya akan memilih template ini, Instagram Post Square, kemudian akan saya klik see all. Ya, di situ rekan-rekan bisa melihat ada tanda bintang di sebelah kiri dari setiap desain. Teman-teman silahkan sebebasnya untuk membintangi seberapa banyak desain yang diinginkannya. Siapa tahu memang kalau rekan-rekan ingin, oh saya pakai itu aja tapi saya buatnya nanti bulan depan aja tapi saya simpan dulu templatenya, seperti itu. Jadi silahkan bintangi banyak dari desain-desain yang sudah tersedia, template yang sudah tersedia di Canva ini ya. Dalam hal ini saya coba dulu, saya bintangi yang bagian atas 1, dia akan berubah jadi warna kuning. Saya bintangi lagi di yang kedua ya, sudah ada 2 desain yang saya bintangi.
Kemudian selanjutnya saya akan untuk melihat mana sih desain-desain yang sempat saya bintangi sebelumnya gitu ya. Maka rekan-rekan bisa melihatnya di projects di bagian bawah ini. Kemudian ketika rekan-rekan klik start, maka akan muncul 3 desain yang tadi sudah saya sempat bintangi sebelumnya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang purchase? Yang purchase dalam hal ini tidak akan saya praktikkan dulu karena tentunya kita membutuhkan biaya untuk membeli desain-desain tersebut, tapi akan saya jelaskan dulu mana saja yang bisa kita tandai sebagai mana sih template-template yang contohnya itu merupakan template yang harus kita beli ya. Saya kembali ke home, kemudian saya scroll lagi ke bawah, saya buka Instagram post lagi, saya see all atau lihat semua desain template-nya. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah rekan-rekan, akan ada beberapa desain yang pada dasarnya itu punya tanda RP seperti ini atau RP page seperti ini. Nah, itu adalah desain-desain yang pada umumnya kita beli. Kita tidak bisa pakai itu secara gratis, kita harus beli. Jadi sebaiknya saran saya setiap tanda RP ataupun RP paid begitu, itu sebaiknya dihindari. Kita pakai saja yang gratis, yang bagian bawahnya ini tidak ada apa-apa sama sekali, bukan RP paid, ya tidak ada kata RP juga di situ. Jadi lebih aman pakai itu saja. Baik, saya klik kembali home dan kita kembali ke home ya rekan-rekan. Jadi disitulah tadi penggunaan home, menu home dan menu projects, di mana di dalamnya ada folder-folder dari template-template yang sudah tersedia berdasarkan kategori. Kemudian di projects juga kita sempat melihat ada beberapa folder yang berhubungan dengan desain yang pernah kita buat begitu. Kemudian di sebelah menu projects ada menu Canva Pro. Kalau kita klik Canva Pro, maka ini maksudnya rekan-rekan bersedia subscribe ke aplikasi Canva. Jadi setiap bulannya atau setiap tahunnya rekan-rekan akan membayar seberapa jumlah begitu kepada Canva untuk untuk diberikan sebagai pembayaran subscribing begitu. Jadi apa saja keuntungannya Canva Pro? Banyak. Hal-hal yang tadinya harus berbayar begitu, yang tulisan RP tadi, rekan-rekan bisa langsung menggunakan semua template berbayar tersebut dengan gratis karena rekan-rekan maksudnya ya karena rekan-rekan sudah membayar secara pro begitu, memakai secara pro, sehingga banyak fitur-fitur yang rekan-rekan sudah bisa pakai. Nanti ketika dalam proses desain rekan-rekan akan melihat mana-mana sih fitur-fitur yang bisa dipakai, mana fitur yang tidak bisa dipakai apabila kita bertahan menggunakan yang gratis. Nah, dalam hal ini apabila rekan-rekan sendiri memang bukan seorang desainer atau hanya memerlukan Canva untuk keperluan yang biasa, standar saja begitu. Misalnya di jurusan pendidikan kan mungkin akan digunakan oleh guru ya untuk membuat PowerPoint atau mungkin untuk membuat pengumuman yang bagus atau unik begitu seperti pengumuman Instagram, maka saya rasa dengan Canva gratis pun tidak masalah. Baik, selanjutnya kita lihat lagi yang bagian kanan sebelah Canva Pro ada menu. Kalau kita lihat di situ bagian menu, nah ini lebih kepada menu yang berhubungan dengan akun rekan-rekan. Di situ kalau dilihat ada yang berhubungan dengan nama saya, kemudian ada template, ada projects gitu ya. Kemudian kalau kita klik ya akan mengarahkan kita kepada template dan project gitu. Kalau kita klik templates misalnya, maka akan mengarah ke semua template begitu. Kemudian saya akan kembali lagi ke menu tadi di bagian bawah kanan. Ya, kalau kita klik projects tentunya akan mengarah ke menu projects tadi juga.
gitu. Sama aja sih sebenarnya ya rekan-rekan. Saya kembali lagi ke menu. Kemudian di situ rekan-rekan bisa lihat ada juga menu-menu yang lain ya. Seperti tools. Di sini saya jujur tidak terlalu sering memakai tools ini. Kemudian kalau rekan-rekan mau juga rekan-rekan bisa membuat tim di situ ya. Jadi maksudnya tim ini adalah kita membuat satu tim di mana satu desain bisa didesain bersama-sama oleh banyak pengguna. Jadi satu desain itu bisa sampai beberapa pengguna gitu, desain secara bersamaan, itu maksudnya. Kemudian ada juga trash atau yang pernah kita hapus, ada juga settings dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang sering saya gunakan itu adalah lebih kepada home, kemudian dan projects. Dua itu saja biasanya yang sering saya gunakan. Baik, saya akan kembali ke projects terlebih dahulu. Ada satu hal mungkin yang terluput tadi dari penjelasan projects, di mana saya lupa menjelaskan bagian atas ini ya rekan-rekan. Bagian ini. Jadi kalau rekan-rekan klik your projects di situ, maka di situ akan muncul pilihan all projects, your projects, dan shared with you. Jadi kalau rekan-rekan pilih all project, maksud saya pilih yang paling bagian bawah, shared with you, itu artinya rekan-rekan sedang membuka desain rekan-rekan yang dibagikan oleh teman yang lain. Jadi sebagai contoh, saya diberikan akses desain oleh si A. A membuat desain di Canva, kemudian A mengirimkan desain itu ke saya, itu bisa. Jadi nanti desain yang dikirimkan oleh si A ke saya akan muncul di folder shared with me ini. Begitu, shared with you maksud saya, akan muncul di folder shared with you ini. Jadi ini adalah yang rekan-rekan lihat di sini, ini adalah desain-desain yang pernah di-share oleh orang lain kepada saya gitu. Jadi kalau ketika saya klik lagi shared with you di atas, saya pilih your projects, maka akan muncul desain-desain yang pernah saya buat sendiri. Begitu, bukan dari hasil dikasih oleh orang lain. Begitu. Baik rekan-rekan, demikian untuk penjelasan menu-menu utama dalam Canva pada video part 1 kali ini. Kita akan bertemu lagi di video part 2, di mana saya akan menjelaskan insya Allah tentang membuat desain sederhana yang kita mulai dari kanvas kosong atau kertas putih blank biasa. Kita tidak akan pakai template dulu ya, supaya kita bisa mengenal fitur-fitur editan yang ada di dalam Canva. Dengan demikian, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.